Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dimas Amanda Pamil Saputra, NPM 2221020244, mata kuliah Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi yang berkaitan dengan sosiologi politik. Sosiologi politik itu didefinisikan berasal dari dua kata. Yang pertama, secara terpisah mempunyai arti sebagai suatu kedisiplinan ilmu, yaitu yang pertama dimunculkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Salah seorang pendiri disiplin ini pada tahun 1839 di dalam bukunya Cours de Philosophie Positive Jilid 4. Secara sederhana, sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat yang dipandang dari suatu segi tertentu. Sosiologi modern mendefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas kelompok-kelompok sosial. Dari sudut pandang ini, sosiologi memberikan pusat perhatian pada tingkah laku individual dan kolektifnya secara terpisah dari masyarakat. Oleh karena hal ini bukan merupakan bidang kajian psikiatri dan psikologi, melainkan tingkah laku manusia dalam konteks sosial. Dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa sosiologi politik memiliki beberapa arti dan makna. Yang pertama, sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat. Yang kedua, sosiologi mempelajari tentang kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, sosiologi juga mempelajari tingkah laku manusia baik individu maupun kelompok dengan masyarakat lain, masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, saling berkesinambungan, saling membutuhkan. Oleh karena sosiologi politik itu beragam batasan yang sangat bergantung dari sudut pandang pembuat batasan-batasan itu masing-masing. Nah, sosiologi politik itu juga tidak hanya berkaitan dengan masyarakat. Sosiologi bisa dikaitkan dengan politik. Sosiologi bisa dikaitkan dengan kemahasiswaan, bisa juga dikaitkan dengan ilmu kesosialan. Hal yang akan saya bahas sekarang ini adalah ilmu sosiologi politik dari sudut segi pandang. Contohnya adalah hak angket. Hak angket yang baru-baru ini diwacanakan oleh pasangan calon 03 dan pasangan calon 01 dalam hal ini pemilu 2024 Pilpres ini, mewacanakan agar supaya hak angket tersebut diberikan kepada DPR, agar supaya DPR bisa menyelidiki adanya bila mana ada dugaan-dugaan pelanggaran atau dugaan-dugaan yang dilayangkan oleh pihak 03 baik 01 adanya pelanggaran dalam pemilu tahun 2024 ini. Pertanyaannya, apakah pada akhirnya nanti bila angket sudah disahkan, apakah bisa hak angket itu jika diberikan kepada DPR nantinya akan menimbulkan pemilihan ulang. Sedangkan yang kita ketahui adalah Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober 2024 tahun ini sudah habis masa jabatannya. Tidak boleh ada kekosongan, kevakuman kekuasaan, walaupun hanya satu malam, walaupun hanya satu hari. Oleh karena jika dilihat dari sosiologi politik itu, hak angket pada contoh ini, hak angket yang diberikan kepada DPR itu pun harus disetujui oleh beberapa fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR Senayan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jika diulang
berpotensi yang dilayangkan tadi itu tidak menggugurkan ataupun tidak bisa menggantikan adanya kecurangan yang dituduhkan dan dilayangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang ingin mengadakan angket kepada DPR. Lalu kemudian jika pun nanti bisa, itu akan berbelit-belit. Lalu kemudian yang kedua, contohnya sosiologi berkaitan dengan kemasyarakatan. Kita sebagai makhluk sosial memberikan, tidak bisa hidup sendirian, harus bergantungan dengan orang lain. Kalau kita lihat pada buku sosiologi politik pada bab kedua halaman 87 sosialisasi politik dalam masyarakat totaliter. Di sini menjelaskan tugas-tugas kita adalah dalam masyarakat dengan semangat pada usia muda, baik usia muda maupun tua, tidak memberikan pemuda kepada siapapun, akan tetapi dia sendiri yang mengambil pemuda-pemuda dan memberikan kepada mereka pendiri dan pemeliharanya. Lalu kemudian berdasarkan definisi negara totaliter itu berusaha untuk mengontrol semua aspek dari masyarakat dan seperti yang diperlihatkan oleh pidato-pidato Lenin dan Hitler. Jadi cangkupan daripada ilmu sosiologi politik itu sangat luas dan bisa digunakan berbagai macam aspek dan bidang yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena sosiologi politik tidak hanya menyangkut tentang politik, tapi juga kemasyarakatan, kebudayaan, dan kesosialisasian dalam masyarakat. Itulah kurang lebih materi mengenai ilmu sosiologi jika dilihat dari aspek politik dan aspek kemasyarakatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.